Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita pada malam hari ini. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua masih dalam keadaan sehat, kuat karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Terima kasih karena kembali lagi di acara Pride Worship kita pada malam hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2020 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Neni Mulyati STH dengan tema yang sangat-sangat menarik, yaitu miskin empati, jangan ya. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua, bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya yang boleh hadir pada malam hari ini bersama dengan kami juga beribadah di gereja ini untuk bersama mengikuti Pride Worship, dan juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah mengikuti secara daring pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Mari saya ajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mau bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ambil sikap saat teduh. Kita percaya bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kita percaya ketika kita berada di tempatnya, kita menyembahnya, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kita angkat pujian kita. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu Tuhan. Kembali datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu.
Puji nama Tuhan, kita percaya ketika kita berada dalam naungan Tuhan, Tuhan selalu menolong kita, bahkan Tuhan selalu menaungi kita setiap hari, hari ini dan sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, saya percaya kita semua masih dalam keadaan semangat karena kita pada malam hari ini kedatangan tamu yang luar biasa dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri yang bersama mengikuti ibadah praduh worship pada malam hari ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bertepuk tangan, bersorak-sorai, kita angkat pujian kita. Seindah siang disinari terang. Sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Pujian kita kembali. Sedalamnya laut, seluasnya angkasa. Sedalamnya laut, seluas angkasa. Cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak. Cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku dan sorgalah pengharapanku. Kasihnya tentram ku nikmati penuh. Cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku. Damainya tetap besertaku dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram ku nikmati penuh. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Neni Mulyati STH. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau rasakan betapa kebaikan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Sehingga mari kita berempati untuk orang-orang yang kita temui dan orang-orang yang mengasihi kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas setiap hal baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Atas setiap kesempatan baik bagi kami untuk merasakan betapa Tuhan mengasihi, menyayangi dan memelihara kami. Sehingga kami boleh merasakan bahwa apa yang mampu kami berikan untuk orang-orang di sekeliling kami adalah bagian kami untuk menghargai atas apa yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan.
Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, berbicaralah bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36 di bawah judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah dari rumah maupun teman-teman yang boleh beribadah di gereja ini. Saya memberi tema renungan bagi kita semua adalah miskin empati, jangan ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika melihat gambar ini? Silahkan lihat masing-masing Bapak Ibu sekalian, ada sebuah gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Kelihatan tidak Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun teman-teman yang ada di sini? Seorang bapak menarik sebuah gerobak, kelihatan kakinya itu agak pincang, dan ada sebuah tulisan yang bapak ini tuliskan, maaf, saya nggak bisa jalan cepat. Dalam keadaan pincang, menarik sebuah gerobak di jalan raya, itu kondisinya, situasinya seperti itu. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan tentang gambar ini? Mari kita boleh merenungkan sejenak. Ada apa dengan gambar ini? Mengapa saya buat gambar ini? Ambil gambar ini dari internet. Mengapa sampai ditulis seperti itu tadi? Maaf ya, saya tidak bisa jalan cepat. Mengapa sampai dituliskan seperti itu? Hal yang pertama yang saya lihat adalah karena di jalan macet banyak orang yang merasa bahwa penarik gerobak itu memperparah kemacetan jalan. Betul tidak kira-kira? Di jalan yang besar, di jalan yang padat dan macet itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagi banyak orang si bapak yang menarik gerobak dalam keadaan pincang itu, bagi mereka itu menambah kemacetan jalan. Yang kedua adalah klakson kemudian mulai tet dibunyikan oleh orang-orang yang tidak sabaran itu. Kelihatannya ini hal yang sepele saja, ini hal yang remeh-temeh saja. Padahal ini berhubungan dengan empati sosial seseorang. Remeh saja, kita juga bisa lakukan itu, betul tidak? Kalau ada seseorang yang lambat sekali jalannya di depan, biasanya mobil ya. Kalau kita sudah naik motor di belakang atau ada mobil yang di belakang, dia sudah sopir tahi, sudah sopir lihai. Terus ada yang baru belajar di depan, gitu. Padahal bisa ya kita menunggu saja sesaat, gak mungkin juga dia mau lama-lama di lampu merah itu. Kelihatan ini sepele saja, remeh-temeh saja, tapi ini berhubungan dengan empati sosial seseorang. Dewasa ini kita mulai miskin empati. Jangankan di tengah masyarakat, dalam keluarga pun empati itu sudah mulai luntur. Banyak keluarga yang mengalami masalah, mengalami pergumulan karena anggota keluarganya miskin empati. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pasti tahu ada berita viral yang terjadi. Seorang laki-laki dan perempuan yang lagi kasmaran, tega membuat anaknya patah tangan.
membuat babak belur anaknya. Saya itu kalau sudah lihat berita seperti itu Bapak Ibu sekalian, keluar amarah saya, keluar marahnya saya, keluar emosinya saya. Karena apa? Bayangkan mamahnya saja lakukan hal itu terhadap anak ini. Mama yang seharusnya melindungi, 9 bulan lebih dalam kandungan mamanya. Tapi seorang ibu tega melakukan itu terhadap anaknya sendiri. Bukankah empati itu sudah tidak ada? Empati itu berarti bela rasa. Empati itu tidak sekedar bersimpati. Empati itu berarti apa yang kamu rasakan, aku juga turut rasakan. Itu yang digambarkan dalam firman Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus merasakan belas kasihan terhadap orang-orang yang merasakan kelelahan, yang merasakan letih lesu, merasakan pergumulan, merasakan masalah hidup mereka. Ada yang sakit, ada yang tidak berdaya. Dan mereka membutuhkan seseorang yang peduli dan berempati kepada mereka. Yesuslah yang memberikan belas kasihan itu, berempati terhadap mereka. Hal yang selanjutnya adalah, mari kita lihat dalam musim pandemi COVID-19 sekarang ini, disiplin protokol kesehatan menghadapi pandemi ini juga membutuhkan simpati kita. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang disiplin memakai masker jika ia punya empati untuk menghentikan penyebaran virus itu dan menularkan itu untuk orang lain, dia akan menggunakan masker. Bapak Ibu tahu, beberapa hari yang lalu saya harus meninggalkan bayi di rumah dan kemudian jalan ke pasar besar karena ada sesuatu yang harus saya beli dan itu adanya di pasar besar. Ketika datang ke pasar besar itu, saya membeli udang dan saya melihat sekeliling. Tidak ada satupun pedagang di sana yang pakai masker. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah atau teman-teman yang di sini tahu kalau pernah menyaksikan itu. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya, mereka sama sekali tidak ada satupun yang pakai masker. Saya tanya untuk penjual udang ini, Pak, kenapa enggak pakai masker? Padahal tahu ya, setiap kita harus pakai masker. Aduh Bu, saya lupa bawa tadi. Saya pikir, bayangkan itu pekerjaan mereka sehari-hari, mata pencaharian mereka di situ. Dan klaster pasar besar itu sangat banyak. Tetapi tidak ada satupun mereka yang pakai masker. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mentaati protokol kesehatan itu dengan pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan kemudian sering mencuci tangan, itu adalah bagian dari empati kita, bagian dari bela rasa kita untuk menghentikan pandemi ini. Kalau banyak orang yang ngeyel seperti itu, sampai kapan virus ini akan selesai? Saya tidak pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu, tapi satu hal yang pasti, orang-orang yang seperti ini susah sekali untuk boleh merasakan penderitaan, merasakan masalah dan pergumulan orang lain. Bangsa ini juga miskin empati. Memfitnah, melecehkan, menghina pemimpin secara terbuka, pertanda betapa masyarakat orang-orang Indonesia ini miskin empati. Karena apa? Bayangkan pemimpin orang-orang yang sudah bekerja dengan susah payah untuk melakukan sesuatu, melakukan banyak hal untuk bangsa dan negara ini. Supaya tetap ada, supaya tetap eksis, supaya tetap jaya. Dihina, dicaci maki, bahkan diolok-olok. Miskin sekali empati. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk memperlihatkan bahwa kita orang-orang percaya memiliki empati dan atau bela rasa itu? Yang pertama adalah, kita tidak bisa mengenali orang yang tersenyum bahagia atau tersenyum untuk menutupi masalah dan pergumulan, betul tidak?
Kalau kita ketemu seseorang itu, ketemu banyak orang, kalau dia tersenyum dengan kita, bisa tidak kita melihat senyumnya itu tawar, senyumnya itu sedang ada pergumulan, justru lagi kelahi dengan pacarnya, lagi kelahi dengan suaminya, sedang ada pergumulan besar dalam hidupnya. Sulit sekali kita hanya menilai seseorang hanya dari senyumnya. Bisa saja memang ada seseorang yang tampak dengan jelas bahwa senyum itu dipaksakan atau senyum itu hambar. Tapi banyak orang yang bisa sembunyikan masalahnya itu meskipun ia sedang tersenyum. Oleh karena itu bagaimana cara kita untuk boleh peduli, berempati terhadap seseorang, yaitu jalinlah hubungan interpersonal penuh dengan belas kasihan. Kalau kita bertemu dengan seseorang, kalau kita melihat bahwa seseorang itu perlu dan butuh perhatian kita, mari kita memberikan perhatian yang tulus. Mari kita tersenyum yang tulus. Bagaimana caranya? Kita tidak harus menjadi pendeta. Kita tidak harus menjadi hamba Tuhan. Kita tidak harus menjadi konselor untuk memberi perhatian. Karena semua itu bisa dilakukan oleh semua orang. Menyapa dengan penuh kasih. Hai, apa kabar? Karena sekarang ini kita di musim pandemi ini gak boleh dekat-dekat, gak boleh cupika-cupiki ya. Kita bisa menyapa mereka. Dan sapaan itu bukan sapaan yang, narai kabar le. Kita orangnya di situ tapi kita ngomong dengan orangnya sana. Narai kabar na Indo anu. Atau kalau dulu sebelum Covid kita salamannya dengan ini tapi mata kita ke sana. Salah satu cara kita untuk menunjukkan empati terhadap orang lain itu adalah menyapa dengan kasih, dengan ketulusan. Yang kedua adalah tersenyum. Mudah tidak tersenyum? Mudah tidak? Mudah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, salah satu cara kita untuk berempati terhadap orang lain adalah mari tersenyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Rapui ya ulun dia. Gila kareta. Tapi mari tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, kasih senyum termanismu. Karena siapa tahu, baru dengan kamu dia melihat ada senyum. Karena tadi dia diomeli, karena tadi dia dimarahi, karena tadi dia sering dicerca oleh caci maki. Yang ketiga adalah mari menjabat tangan dengan erat. Nanti kalau Covid sudah berlalu. Yang selanjutnya adalah melakukan banyak hal dengan tulus. Mari lakukan dari hati kita seperti yang Yesus lakukan dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur karena hari ini di malam ini kami boleh diingatkan oleh Tuhan bahwa betul kami sering tersenyum, betul kami menyapa, betul kami berjabat tangan dengan erat sebelum pandemi ini dan nanti setelah pandemi ini akan berlalu. Tapi apakah koreksi bagi kami, apakah kami melakukan semua itu dengan tulus dan penuh kasih? Apakah ketika kami berada di lampu merah, kami ketika melihat ada orang yang mau menyeberang atau ada seseorang yang dalam keadaan lemah fisik, disabilitas. Kami mau belajar bahwa melalui malam hari ini sebuah perenungan bagi kami. Kami mau menghargai orang lain, kami mau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan hal yang terbaik dalam hidup mereka dan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia dan berkat Tuhan. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada dan kapanpun kami boleh melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu karena daging kami lemah. Tapi kami mau melakukan yang terbaik demi kepujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka pakailah kami semua ya Tuhan untuk menjadi berkat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap sukacita dan kebahagiaan rekan kami, sahabat kami, saudara kami, bahkan orang tua kami yang
merasakan sukacita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di minggu ini, di bulan ini. Tuhan melengkapi sukacita mereka. Tuhan membawa mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan mereka untuk terus berkarya dan bekerja demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus, hari ini ada teman kami, sahabat kami di tim ibadah Friday Worship ini. Erwin Pratama berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk anak muda ini. Terima kasih atas setiap talenta, atas setiap sukacita, atas umur panjang yang Tuhan boleh karuniakan. Oleh karena itu kami mau bawa setiap harapan, cita-cita, masa depan, cita dan cinta dari Erwin dalam kasih dan dalam berkat Tuhan, supaya ia boleh merasakan bahwa sungguh kebaikan Tuhan sempurna, sehingga seluruh hidupnya ia mau persembahkan untuk Tuhan. Begitu juga dengan teman kami, sahabat kami Yoyos yang juga berulang tahun. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupannya. Tuhan melengkapi sukacita dan kebahagiaannya dengan menambah berkat demi berkat, karunia tambah karunia Tuhan boleh berikan. Kami mendoakan Bapak Ibu Saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik anggota jemaat GKI Kanaan atau yang ada yang menyaksikan ibadah ini, rekan kami, sahabat kami, keluarga kami dimanapun mereka boleh berada yang mengalami kelemahan fisik. Kami sungguh percaya bahwa Yehova Rafa, Yesus Kristus, Allah yang menyembuhkan dan memulihkan itu, memberikan mujizat bukan hanya di zaman perjanjian baru, tapi sekarang ini sungguh nyata kebaikan Tuhan juga Tuhan nyatakan bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Sehingga dengan pemulihan yang dari Tuhan, hidup mereka boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan membawa kami untuk boleh melihat bahwa hidup kami ini berharga. Kami mau pakai hidup kami demi hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur seperti yang Kau ajarkan untuk murid-murid demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga tadi sudah dibawakan dalam doa syafaat. Dan kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita percaya bahwa kita harus tidak miskin empati. Kita harus memiliki jiwa empati bersosial yang tinggi, karena kita tahu Tuhan pun memiliki jiwa sosial yang tinggi. Betul, kepedulian. Iya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, terima kasih karena selalu aktif dalam mengikuti program Friday Worship pada malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkomentar yang sangat baik di akun Facebook kita. Betul. Komentar-komentar yang sangat membangun tentunya dalam program Friday Worship pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kepada teman-teman dari tim musik Friday Worship dan juga teman-teman dari tim multimedia, karena tanpa mereka kita mungkin tidak bisa melakukan program kita pada malam hari ini. Dan juga saya berterima kasih untuk teman-teman saudara-saudara dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri yang sudah hari ini boleh hadir bersama mengikuti ibadah Friday Worship. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bersama komentar, ya, komentar yang ada di akun Facebook kita. Saya baca komentar yang pertama, ini dari Ibu Pendeta di sebelah saya. Mari beribadah, ya. Mari beribadah, mari rasakan kebaikan Tuhan atas hidup kita, kebaikan
yang sama Tuhan nyatakan bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari berempati, mari menjadi berkat. Amin. Kita percaya kita harus menjadi berkat. Dan juga yang kedua dari Ya, saya akan bacakan ada dari teman kita, salah satu anggota tim Friday Worship ini, Bapak Unru Maleh. Halo. Kami rindu Bapak ikut melayani bersama dengan kami. Mari boleh memuji memuliakan nama Tuhan, berkarya di tempat Bapak melayani sekarang ini, dan kami merindukan untuk bersekutu bersama dengan Bapak. Bapak memberikan komentar, selamat melayani sahabat pelayanan, anak muda yang dikasihi Tuhan, tangannya yang ajaib memberkatimu. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Amin. Terima kasih. Dan juga ada dari Ibu Desi Patricia, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Ibu atas komentar yang positif, dan Ibu Ina Halmaina Willy Dejala, amin beliau katakan. Kita percaya bahwa setiap komentar ini kita aminkan, Amin. Dan berdampak dalam hidup kita. Betul. Dan juga selanjutnya ada dari Ibu Lilik Siana, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah Ibu yang ada di rumah, dan Ibu Leloni Samulahawi. Amin untuk firman Tuhan. Ada dari teman kita Dari band Friday Worship, Kak Antoni Kurniawan mengatakan selamat beribadah, tetap semangat melayani buat tim Friday Worship. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Iya, dan juga yang terakhir, komentar yang terakhir dari Pak Prensi Kurnianto. Selamat beribadah dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali lagi minggu depan bersama kita di dalam program Friday Worship di minggu depan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sampai kepada penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Saya mau katakan bahwa kita tidak ada hari ini tanpa anugerah Tuhan. Betul. Kita tidak ada hari ini tanpa cintanya Tuhan. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berterima kasih kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan anugerah dan juga cinta yang luar biasa bagi kita pada malam hari ini. Dalam sikap berdoa, kita angkat pujian kita, I am here. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your grace. I am here because of your grace. Of your grace,
Terima kasih karena sudah setia menonton Prado Worship kita malam hari ini. Sampai kembali minggu depan. Shalom.